Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita untuk bersyukur kepada Allah karena memang tidak pernah putus nikmat Allah bagi kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, pasti di situ ada nikmat Allah yang menyertai kita. Maka jangan sampai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala justru kita habiskan untuk menambah jumlah dosa. Salah satu dari nikmat Allah, nikmat iman, nikmat sehat. Nikmat iman dan nikmat sehat itu yang membuat kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita ikhlas dalam melangkahkan kaki kita ke rumah Allah. Maka setiap langkah kita akan menghapus dosa, dan setiap langkah itu pula akan mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan untuk beribadah sampai akhir Ramadan nanti. Kita sebelum Ramadan berdoa, ya Allah panjangkan umur kami sampai masuk bulan Ramadan. Sekarang kita sudah sampai ke dalam bulan Ramadan itu. Masih ingat enggak kita doa kita sebelum Ramadan? Apakah ketika sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam bulan Ramadan lalu kita akan sia-siakan? Padahal ini adalah merupakan jawaban dari doa kita bersama. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, sama-sama juga harus berselawat dan bersalam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Ramadan ini membuat kita semakin mencintai beliau. Keberadaan kita dalam bulan Ramadan saat ini membuat kita semakin akrab dengan sunnah-sunnahnya. Jadikanlah beliau sebagai panduan, jadikanlah beliau sebagai panutan. Apapun yang kita laksanakan hendaknya sesuai dengan apa yang beliau bimbing. Karena itulah syarat supaya amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diutus untuk mengatur kehidupan kita, khususnya dalam persoalan ibadah. Maka ibadah-ibadah kita mestilah mengacu kepada apa yang telah beliau ajarkan. Itulah bukti bahwa kita mencintainya. Kita mencintai beliau dengan cara mencintai sunnahnya, meninggalkan pula apa yang beliau anjurkan untuk ditinggalkan. Kalau kita istiqamah di atas jalan itu, maka insya Allah kita selamat. Pasti akan selamat ketika kita berada di garis yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari akhir kelak semua kita bisa mendapatkan syafaat, pertolongan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah ada apa dengan bulan cinta. Menyebut Ramadan sebagai bulan cinta itu memang sangat tepat. Karena Ramadan ini akan membangun cinta kita dari segala sisi. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kita kepada sesama umat Islam.
Maka Ramadan memang benar-benar akan membangun cinta itu. Dan cinta itu adalah yang akan menyempurnakan iman kita. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mengatakan yang kaitannya antara kesempurnaan iman itu dengan cinta. Baik cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada sesama. Apa contohnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Berarti mencintai orang lain. Sesama kita umat Islam harus saling mencintai, bukan justru saling membenci. Sesama kita harus saling membantu, bukan malah saling menjauh. Hadis tadi terkait dengan cinta kepada sesama manusia. Ada hadis yang lain, tidak sempurna iman seseorang sampai kalian cintai Rasul itu lebih dari mencintai segala-galanya. Berarti hubungannya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saya lebih dari mencintai anaknya sendiri, mencintai ayahnya, atau mencintai manusia secara keseluruhan. Ini hubungannya adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada Rasul itu sejalan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Di situ ada Allah dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu bulan Ramadan memang adalah bulan cinta. Dan ada apa di bulan cinta ini? Ini pembahasan tentu akan sangat panjang sekali, karena kalau pertanyaannya ada apa di bulan cinta, itu semua yang disampaikan dari awal sampai akhir, itulah yang ada di bulan cinta ini. Maka pembahasannya sama sepanjang bulan Ramadan itu sendiri. Oleh karena itu pada malam hari ini, saya ingin mengambil satu poin saja. Dan itu hal yang terpenting dari apa yang ada di bulan cinta. Satu poin saja. Yang ada di bulan cinta adalah tauhid. Ada tauhid di bulan cinta. Ada iman di bulan Ramadan. Ada akidah. Dan mari kita lihat poinnya satu persatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja mendapatkan berita kalau bulan itu dilihat sebagai pertanda masuknya awal Ramadan. Ada doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sunnahnya ketika melihat hilal, ketika melihat bulan tanda masuknya Ramadan, itu ada doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besoknya akan Ramadan. Doa itu adalah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa bis salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah bulan ini sebagai bulan yang menambah kekuatan iman, menambah ketenangan hidup kami dan kekuatan iman. Wassalamati wal islam, dan jadikanlah bulan ini sebagai pembawa keselamatan dan penguat keislaman kami. Lalu di akhirnya Nabi mengatakan Rabbi wa rabbukallah. Ini yang dikhitab oleh Nabi ketika itu adalah bulannya. Apa kata Rasul? Rabbi wa rabbukallah. Rabb saya dan Rabb kamu wahai bulan adalah Allah.
Ini sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengingatkan kepada kita bahwa Ramadan ini adalah syahrut tauhid. Ramadan ini adalah bulan tauhid. Ditandai dengan awal masuknya itu terlihatnya hilal, lalu kemudian kata Nabi, Rabbi wa rabbukallah. Rabb saya dan Rabb kamu wahai bulan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ ada persoalan rububiyah. Rasul mengingatkan kita kepada satu bentuk, satu bagian dari anasir tauhid, yaitu rububiyatullah. Bahwa bulan itu terbit itu bukan karena hukum alam. Berapa banyak orang hari ini terjadi satu peristiwa lalu mengembalikannya kepada hukum alam. Terjadi gerhana hukum alam. Tidak ada hukum alam di dunia ini. Semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dianggap sebagai hukum alam, terjadi gerhana yang dicari teori-teori barat. Bagaimana cara menghadapinya? Kalau terjadi gempa, terjadi longsor besar, terjadi tsunami, orang menganggap itu hukum alam, maka dicari teori-teori dari barat gimana cara biar tidak terjadi lagi tsunami. Tapi kalau umat Islam sikapnya tidak seperti itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita mesti mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok dulu Rasul kita ketika terjadi gerhana. Apa yang diingatkannya? Sama sekali tak sebut-sebut hukum alam. Rasul mengajak mereka untuk sholat. Siapa tahu matahari itu tidak muncul lagi. Ketika gerhana, kemudian tenggelam, jangan-jangan Allah tidak mengembalikan matahari dalam kehidupan kita. Maka diajaknya sholat. Sekarang yang terjadi apa? Sebelum terjadi gerhana, disiapkan kacamata. Mahal pula harga kacamata itu. Sama-sama menunggu di pinggir pantai. Terjadi gerhana nanti, ini gerhana ini terjadi sekali dalam sekian puluh tahun. Tidak akan pernah kita nikmati lagi. Jadi dinikmati. Untuk kemudian dibeli kacamatanya itu. Tidak ada kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul, jangankan gerhana, terbitnya hilal Ramadan saja. Nabi langsung mengembalikannya, Rabbi wa rabbukallah. Rabb saya dan Rabb kamu adalah Allah. Berarti bulan itu terbit atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bulan itu terbit karena dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan saja sudah taat kepada Allah, bukankah Allah itu juga Rabb kita? Ketika bulan sudah menunjukkan jati dirinya sebagai pertanda awal Ramadan, itu bentuk ketaatannya kepada Allah. Tapi tidakkah kita sebagai hamba Allah ingin pula menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dalam bentuk melaksanakan semua ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan? Maka doa yang ada di ucapan Rasulullah SAW itu sesungguhnya menggambarkan keyakinan beliau terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan itu terbit Allah yang mengaturnya, bahwa bulan itu sendiri dia punya Rabb, dia punya Tuhan, dan dia sudah mentaatinya sebagai hamba. Tinggal kita lagi yang harus menunjukkan ketaatan kita pula kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bulan juga menunjukkan ketaatannya. Nah, maka ini poin yang pertama yang terkait dengan Ramadan dan tauhid. Ramadan ini benar-benar bulan tauhid. Baru saja ada tanda bahwa besok Ramadan, Nabi kita sudah menghubungkannya dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terdapat seperti yang tadi kita katakan dalam ungkapan beliau, Rabbi wa rabbukallah. Maka pada poin yang pertama, Ramadan dan tauhid di situ adalah sebagai penguat iman kita kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala.
Kita sudah terlalu sering untuk memberikan penjelasan tentang apa itu rububiyah, apa itu perbuatan-perbuatan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa matahari terbit di pagi hari? Allah yang mengatur. Itu sama sekali bukan hukum alam. Allah yang mengatur. Satu saat nanti ketika Allah suruh matahari terbit di barat, dia akan terbit di barat. Kalau sekarang di mana terbitnya matahari? Di timur. Sekali lagi, bukan hukum alam. Satu saat Allah akan suruh matahari terbit di barat dan terjadilah hari kiamat. Itu rububiyah namanya. Keyakinan kita terhadap rububiyahnya Allah. Maka ada hadis Nabi, lan taqumas sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Belum akan terjadi hari kiamat kecuali kalau matahari sudah terbit di barat. Ini kadang-kadang orang ada yang sok-sok pintar memberikan pemahaman terhadap hadis ini. Katanya yang dimaksud dengan matahari di situ itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi itu dikuasai oleh barat, berarti matahari itu sudah terbit di barat. Kata sebagian. Bukankah teknologi dikuasai oleh dunia barat dan Eropa? Dan kata mereka, maksud matahari di situ ini majas, personifikasi. Bukan matahari yang sesungguhnya, tapi ilmu pengetahuan. Saya ingin mengatakan, ketika hadis Nabi mengatakan matahari terbit di barat, itu sesungguhnya bukanlah majas, bukanlah kiasan, itu matahari yang sesungguhnya. Dan sekarang belum terbit matahari itu di barat. Karena selama ini kita masih menyaksikannya timbulnya, terbitnya di timur. Kenapa mesti kita harus maknai dengan makna yang sesungguhnya? Karena ada ujung dari hadis itu. Apa ujung dari hadis itu? Nanti kalau matahari sudah terbit di barat, maka pintu taubat itu sudah tertutup. Kalau matahari sudah terbit di barat, berarti pintu taubat sudah tertutup. Dan saatnya sebentar lagi akan terjadi hari kiamat. Jadi kalau dikatakan sekarang sudah terbit di barat, dengan artian ilmu dan teknologi, lalu pertanyaannya, apakah taubat sudah tertutup? Rugi kali kita ketika kita pula yang menutup pintu taubat. Ramadan ini adalah bulan di mana terbuka semua pintu taubat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tertutup, jangan pernah menutup sesuatu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hadis Nabi mengatakan, "Idza jaa syahru Ramadan futihat abwaabul jannah." Kalau seandainya datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Berarti dibuka semua pintu taubat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dimaknailah secara benar. Kembalikan kepada Allah, itu sesungguh semuanya adalah bagian dari rububiyah. Bahwa Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Mudabbir, Allah yang mengatur alam, Allah yang mengatur kehidupan kita ini. Maka datangnya bulan Ramadan berarti mengingatkan kita kepada hakikat sebuah tauhid pada bagian yang pertama, yaitu rububiyah. Sama-sama kita meyakini dan menyadari bahwa kita sampai memasuki bulan Ramadan itu karena Allah yang mengizinkan, Allah yang memanjangkan umur kita, Allah yang memberikan kita kesehatan dan kenikmatan. Maka syukurilah semua itu dengan cara memanfaatkan detik-detik Ramadan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, pada poin yang kedua, kenapa dikatakan ada tauhid dalam Ramadan? Karena poin yang keduanya, Ramadan akan mewujudkan anasir tauhid yang berhubungan dengan uluhiyah. Kalau yang pertama tadi rububiyah, yang kedua anasir tauhid yang berhubungan dengan uluhiyah. Ramadan ini sebagai sebuah ibadah mesti kita kerjakan dengan ikhlas.
Keikhlasan kita dalam beribadah itu bagian dari ketundukan kita dan bagian dari bentuk mewujudkan makna tauhid uluhiyah. Karena tauhidul uluhiyah itu adalah tauhidul ibadah. Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Tidak ada gunanya Ramadan kita kalau seandainya bukan untuk Allah. Sia-sia semua amal kita kalau seandainya tidak karena Allah. Seandainya ada yang melakukannya karena orang lain, ingin mendapat pujian dan lain sebagainya, sia-sia semua amal saleh yang dia lakukan. Bukankah ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa nanti yang pertama masuk neraka itu justru qari'ul Quran, yang membaca Quran. Ada riwayat disebutkan 3 di situ. Ada qari'ul Quran, ada mujahid, ada alim. Ini rupanya yang pertama masuk neraka. Ini orang-orang taat semua dalam zahirnya. Tapi kok Nabi bilang yang pertama masuk neraka? Ternyata persoalannya ada pada niat. Yang qari'ul Quran, yang membaca Quran, Allah nanti nanya, kenapa kamu baca? Karena kamu ya Allah. Tapi Allah bilang, kazabta, engkau bohong. Dulu kamu baca Quran biar disebut-sebut sebagai orang yang suaranya bagus, orang yang hafalannya banyak, dan itu semua sudah kamu dapatkan. Karena bagian dunianya sudah dia dapatkan, di akhirat enggak dapat bagian lagi. Fasuhiba ilan nar, maka digiring dia ke dalam nerakanya Allah. Padahal amalnya adalah membaca Al-Quran. Mujahid, orang yang mati di medan juang, Allah nanya, kamu kenapa kok seberani itu berjihad? Dia jawab, karena kamu ya Allah. Tapi Allah sendiri membantah, kazabta, engkau bohong. Dulu kamu berjuang supaya disebut sebagai seorang pemberani, sebagai pahlawan. Waqad qila, semua itu kamu sudah mendapatkannya. Berarti yang diinginkan itu sudah dapat, berarti di akhirat tidak ada bagian lagi. Fasuhiba ilan nar, maka diseret pula dia ke dalam nerakanya Allah. Yang ketiga, orang yang alim. Ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Kamu habiskan waktu untuk belajar. Karena kamu ya Allah. Lagi-lagi Allah bilang, kazabta, engkau bohong. Dulu kamu belajar supaya mendapat pujian bahwa kamu sebagai orang yang alim, orang yang banyak ilmu, orang yang menang terus dalam berdebat. Karena banyak orang sekarang sengaja belajar biar bisa berdebat, biar bisa menang dalam berdebat. Habis waktu untuk berdebat begitu, sementara hasilnya tidak ada. Ini kalau kita kembalikan kepada Ramadan. Bayangkan nanti ketika dihisab, saat Allah nanya kita, hei fulan, kamu kenapa puasa dulu? Karena kamu ya Allah. Tiba-tiba Allah bilang, kazabta, engkau bohong. Kita yang suka berinfak, memberi banyak-banyak, nanti bayangkan kalau ditanya oleh Allah, kenapa kamu dulu banyak kali berinfak? Karena kamu ya Allah. Tiba-tiba Allah bilang, kazabta, kamu bohong. Inilah kerugian yang sesungguhnya. Ini kerugian yang tidak bisa lagi dikembalikan, tidak bisa lagi diganti, karena ini terjadi di hari hisab. Jangan sampai seperti 3 contoh yang ada pada hadis tadi. Kamu dulu kok semangat kali tarawihnya, karena kamu ya Allah. Tiba-tiba Allah bilang, kazabta, kamu bohong. Dulu kamu tarawih karena ini. Oleh karena itu Ramadan adalah syahrut tauhid. Ramadan adalah bulan tauhid, bulan di mana kita harus mewujudkan anasir tauhid, wabil khusus yang terkait dengan uluhiyah. Uluhiyah itu ibadah kita yang semua harus karena Allah. Capek-capek, tapi kalau bukan karena Allah, nol nilainya, tidak ada hasilnya. Dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka upayakan sebaik mungkin apapun yang kita lakukan. Berapa banyak peluang ibadah saat kita Ramadan ini? Salatnya, puasanya, infaknya, tilawahnya, zikirnya, memberi makan orang-orang yang berbuka dan lain sebagainya.
mestilah berangkat dari lillah, karena Allah, supaya semua itu nanti tidak menjadi sesuatu yang merugikan. Agar nanti ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu lakukan itu? Karena kamu ya Allah. Lalu kata Allah, benar. Kalau dapat jawaban benar seperti itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Berarti amal kita diterima oleh Allah. Maka Umar bin Al-Khattab, apa katanya? Andaikan saya tahu hari ini ada satu amal saya yang pasti diterima oleh Allah, maka hari itu saya siap untuk mati. Coba bayangkan, Umar bin Al-Khattab. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Al-Khattab? Dijamin sama Nabi masuk surga. Tapi ada ucapan dia, andaikan saya tahu hari ini ada satu amal yang pasti diterima oleh Allah, hari itu saya siap untuk mati. Berarti sudah ada yang akan dibanggakan, ada yang akan dipastikan di hadapan Allah sebagai sebuah amal yang diterima. Oleh karena itu, ikhwati fillah, tidak ada kata lain. Tingkatkan keikhlasan kita dalam setiap amal yang kita lakukan. Abaikan semua bisikan-bisikan syaitan. Karena syaitan itu benar-benar pintar dalam merusak niat kita. Ketika kita berusaha untuk seikhlas mungkin, dia berusaha pula untuk semaksimal mungkin merusak amal-amal kita. Kadang kita sudah berikan tuh impak tuh, tidak mau kita sebut-sebut itu. Kalau itu datang dari kita, maka tertulislah hamba Allah. Hamba Allah 2 juta. Rupanya yang lain hamba Allah juga, cuma sikit-sikit, 100.000, 200.000, tiba-tiba ada hamba Allah yang 2 juta. Apa katanya ke kawan di sampingnya? Tuh hamba Allah yang 2 juta itu saya tuh. Jadi hamba Allah yang 2 juta itu, ini nih saya, hilang semuanya. Pasti ada motivasi dalam ucapan itu saya, pasti ada niat yang lain. Nah, oleh karena itu, biarlah Allah yang tahu. Ada seorang yang kaya di Arab Saudi, dia membangun masjid. Cuma orang menyebut kalau itu bukan masjid dia, karena yang datang ke masjid itu adalah seseorang yang wakil dia. Dia yang membawa uangnya, dia yang mengantarkan segala sesuatu. Lalu masyarakat tahunya ini masjid si fulan, wakil dia tadi. Lalu dilaporkan kepada syekh yang tadi itu, syekh, orang tidak tahu kalau itu masjid kamu, orang tahunya hanya masjid si fulan. Apa kata syekh tadi? Allah tahu masjid itu siapa yang membangunnya. Allah pasti tahu masjid itu siapa sesungguhnya yang membangun. Biarlah orang tidak sebut-sebut. Biarlah orang nisbatkan masjid itu punya si fulan. Tapi Allah tahu tidak? Allah tahu. Yang diandalkannya adalah bahwa Allah tahu siapa sebenarnya yang membangun masjid itu. Dia tidak peduli. Orang sebut atau tidak sebut, tidak ada soal. Karena yang diharapkannya hanyalah adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Saya ambil satu poin lagi, mohon maaf kalau terambil waktunya. Saya ambil satu poin lagi untuk membuktikan bahwa Ramadan adalah sahur tauhid. 3 anasir tauhid, 2 sudah kita sampaikan. Pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah. Yang ketiga, Ramadan ini adalah bulan di mana semua kita pasti lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu artinya adalah bahwa sesungguhnya kita mengakui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dalam doa kita memanggil Allah, ya Ghaffar, wahai yang Maha Pengampun, ampuni saya. Ya Rahman, wahai yang Maha Pengasih, irhamni, sayangi saya. Ya Razzaq, wahai yang Maha Pemberi rezeki, urzuqni, beri saya rezeki. Saat kita berdoa kepada Allah, lalu kemudian kita menyebut nama-namanya, itu artinya adalah bahwa sesungguhnya kita sedang mengakui ada satu
hal yang dimiliki oleh Allah, dan itu bagian dari tauhid yang tidak dimiliki oleh siapapun, yaitu nama-nama yang mulia. Nama-nama yang mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diharapkan kepada kita sebagai hamba Allah, pada saat kita berdoa meminta kepada Allah, sebutlah namanya itu. Menyebut nama Allah itu adalah ibadah. Menyebut nama dan sifat Allah itu sebagai satu kemuliaan bagi diri kita, karena kita menyebut kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang saja kalau seandainya ada panggilan terbaiknya, ingin dia dipanggil dengan panggilan yang terbaik itu. Kalau ada orang yang baru dapat gelar profesor, anda wa imbaunya profesor, bang, iya wa, harus imbau propnya, harus itu, karena bangga dia, itulah kebanggaan dia. Nah sekarang kita menyebut nama Allah, itu berarti kita sedang menyebut kemuliaan yang ada pada Allah, karena semua nama Allah itu adalah mulia. Maka Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah itu punya nama-nama mulia. Fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan menyebut namanya. Maka salah satu dari tawassul yang masyru' dalam berdoa adalah bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Dan itulah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Ikhwati fillah, dengan demikian pantas untuk kita katakan bahwa kalau ditanya ada apa di bulan cinta, maka malam hari ini kita jawab ada tauhid, ada iman. Kita akui, kita yakini rububiyahnya Allah, kita yakini uluhiyahnya, dan kita yakini asma wa sifatnya, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Semoga Ramadan kali ini merupakan bulan dan waktu yang benar-benar membuat kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan dasar tauhid itulah kita beribadah sehingga ibadah kita diterima. Dan satu lagi syarat diterima ibadah, tak cukup sampai pada tauhid saja, ibadah kita mesti mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah nanti tergabung dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang pertama itu tauhid kepada Allah, sedangkan pada yang kedua asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bahwa beribadah kita mesti mutaba'atur rasul, mesti mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal semua kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan semua kebaikan kita dapat menjadi saksi di akhirat kelak yang membuat kita bisa berbahagia dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sakunya Pak? Ada pengumuman lagi tak? Cari yang biasa. Cari yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah, kami Dewan Kemakmuran Masjid meminta waktu 5 menit saja. 5 menit saja. Yuk Bapak Ibu, sesuai dengan kajian yang kita dengarkan tadi, di bulan cinta ini kita cintai saudara-saudara kita. Buktinya cinta kita itu, mari kita membantu mereka dengan paket sembako. Satu paket Rp150.000 kepada Mas Supono, Bang Iwan, Pak Faisal, dan Mas Larmo, jalankan keranjang ya. Bagi yang ada pengakuannya dicatat ya, kalau sedang karena kajian tadi kita ikhlasnya dikhawatirkan nanti terganggu ya, datang ke
kawan-kawan yang pengurus sampaikan dan dicatat namanya. Kalau nanti dicatat nama bego pak ya Allah, bego hamba Allah. Aku saya hapus sama Allah, bukan ini sih kok. Jangan coba benar. Saya hapus sama Allah itu enak. Setelah dulu, untuk datang Allah. Nah, ini sering begitu dia Allah. Nah, jadi mari kita berimbang ini Bapak Ibu, tanda cinta kita kepada saudara kita ini, dan juga tanda cinta kita kepada Rasulullah menjalankan sunnahnya. Silakan kalau ada pengakuan Bapak Ibu, silakan. Ya, untuk ibu-ibu, maaf ibu, nampak Mas, ibu ada di laut Mas. Ya, kita berdoa bahwa bagi yang berimpah semoga Allah murahkan rezekinya. Ya, dimurahkan rezeki, disehatkan badannya, jadikan dia penghuni surga besok, insyaallah. Ya, ada pengakuan Bapak? Kita 5 menit saja ya, 5 menit saja. Udah jalan beberapa menit. Ya, silakan kita buktikan cinta kita kepada sesama kita, saudara-saudara kita yang miskin atau fakir, ya. Biar kita tidak dicap oleh Allah sebagai pendusta agama, ya. Mari kita berimbang, ya. Jangan kita lewatkan bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Ya, silakan Bapak Ibu. Dari hamba Allah satu paket. Ya, hamba Allah satu paket. Nanti namanya nyusul Mas. Silakan. Siapa lagi? Silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Untuk kedua orang tua hamba Allah yang tadi satu paket lagi Mas. Ya. Semoga Allah memasukkan kedua orang tuanya ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Siapa lagi? Tinggal lebih kurang 2 menit lagi. Ya. Biasanya Mas, kalau kita di Masjid Raya ini biasanya datangnya semua. Datang itu sampai pendek gak terus. Makanya Bapak Ibu, untuk berbuka kita sengaja kita tidak cari lagi, karena lagi yang datang, ada yang menanggung bau. Ya sekian hari gitu. Makanya kita tak cari lagi untuk berbuka puasa. Kita doakan orang yang berbuka puasa dan sahur ini, Allah berikan pahala berlipat ganda, sebagaimana janji Rasulullah, orang yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala seperti orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tersebut. Silakan, tinggal 1 menit lagi. Boleh soalkan kalau Ustaz dengan tadi soalkan kemudian doa dia timur itu insyaallah. Ya, kalau bahas Ustaz, kalau untuk demonstrasi apapun dari saya, insyaallah pokoknya dalamnya memperjam ya. Terima kasih. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mustaqim wa'tadilu durus siratal mustaqim. Allahu akbar. Allah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Yes. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب
أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استووا في صفوفكم. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب
العذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استووا قيموا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر استوى اعتدلوا كم صفوف وتراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد
ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.